Halo CEO terkasih, dan selamat datang di episode baru Umpan Hamster. Baru-baru ini aku merenungkan cara terbaik untuk mengelola uangku. Jadi aku terjun ke World Wide Web, dan inilah salah satu video yang menurutku layak untuk kamu perhatikan. Simaklah. Lakukan 6 hal ini dengan uangmu begitu kamu mendapatkan gaji. Ini tips dari seorang akuntan berkualifikasi dan mantan bankir investasi. Nomor 1, hitung dasar finansialmu. Ini berarti segala sesuatu yang kamu keluarkan untuk biaya hidup esensial. Uang sewa, transportasi, makanan, tagihan. Jaga agar angka ini berada di bawah 60% dari gaji bersihmu. Kedua, siapkan simpanan biaya hidup 1 bulan dalam rekening tabungan yang mudah diakses. Andai pemanasmu rusak, mobil mogok, kamu sudah siap, tak perlu ambil risiko pusing-pusing. Ketiga, fokus pada melunasi utang dengan bunga tinggi, yaitu semua yang di atas 7%. Setelah itu, maksimalkan kontribusi yang sesuai dengan dana pensiun di tempat kerjamu. Ini adalah uang gratis yang tidak bisa kamu ambil kembali. Kamu harus menggunakannya tahun ini atau kehilangan kesempatan itu. Langkah kelima, bangun dana daruratmu hingga 6 bulan dari biaya hidup esensialmu. Langkah keenam, mulai berinvestasi ke dalam akun bebas pajak seperti ISA, akun Nisha. Coba dan ikuti aku untuk lebih banyak tips lagi. Nasihat yang cukup solid, benar-benar mendasar. Bagiku, poin-poin utamanya adalah menyimpan biji-bijian, membeli keju, dan membayar pembersihan kandang. Selain itu, aku akan mengikuti tipsmu. Terima kasih, Nona. Selain pendapatan utama dari gaji, jangan lupa tentang layanan perbankan. Terkadang kamu melihat kartu kreditmu dan ingin membeli sesuatu, apapun itu, hehe. Jadi mari kita dengar beberapa pemikiran tentang ini. Kapan sebaiknya kamu menggunakan kartu debit dan kapan sebaiknya menggunakan kartu kredit? Kamu sebaiknya hanya menggunakan kartu debit saat menarik uang tunai. Jadi kamu menggunakan kartu kredit untuk membeli segalanya. Ya, saat aku membeli sesuatu, aku mendapatkan poin yang bisa kugunakan untuk mengklaim cashback dan penerbangan gratis. Enggak sepenuhnya gratis sih. Kalau kamu harus membayar bunga, aku tidak membayar bunga apapun karena aku melunasi kartuku sepenuhnya setiap bulan. Tidak, itu tidak sebanding dengan risikonya. Tidak menggunakan kartu kredit jauh lebih berisiko karena jika terjadi sesuatu seperti itu, mereka bisa menguras rekening bankmu sepenuhnya. Aku tidak perlu khawatir menggunakan kartu kredit karena aku bisa membantah tagihannya dan tidak akan kehilangan uang sendiri. Sungguh, pendekatan yang sangat bijaksana. Tapi kuncinya adalah moderasi dan membayar semuanya tepat waktu untuk menghindari biaya yang besar. Ketahui aturannya, rencanakan ke depan, dan kamu tidak akan pernah merasa bingung, teman-teman. Ingatlah bahwa kartu kredit bukanlah sekadar bantuan yang diberikan bank dan lembaga lainnya kepada kita. Ini adalah industri yang menghasilkan uang dari orang-orang. Tidak percaya? Inilah bukti lainnya. Jika aku menghasilkan $50.000 setahun, pasti aku hanya memiliki daya beli $50.000. Kamu akan berpikir begitu. Tapi tidak, kamu punya lebih karena kredit. Kita hidup dalam ekonomi berbasis kredit. Jadi jika aku hanya bisa menghabiskan $50.000, itu berarti aku hanya bisa merangsang ekonomi dengan $50.000. Dan disitulah strategi keuangan yang cerdas ini masuk dan berkata, nah, bagaimana kita membuat seseorang yang menghasilkan $50.000 setahun merangsang ekonomi sebesar $80.000 setahun? Kartu kredit, jalur kredit, bentuk hutang lainnya. Itulah realitas sekarang. Lalu apa itu hutang? Kamu mengambil pendapatan tahun depan, menghabiskannya hari ini, dan kemudian kamu membayarnya kembali tahun depan ditambah bunga. Jadi sekarang kamu terus-menerus bekerja hanya untuk membuat orang lain kaya. Kamu bekerja untuk membuat bankmu kaya. Kamu bekerja untuk membuat Gucci kaya. Kamu bekerja untuk membuat semua orang kaya, kecuali dirimu sendiri. Wow, banyak dari kita yang sudah tahu ini, tapi mendengar itu dijelaskan dengan begitu blak-blakan benar-benar membuatmu berpikir. Bukan, itulah kenapa sangat penting untuk berhati-hati saat berhutang. Kurasa aku akan membatalkan sofa kulit yang kupesan untuk kandangku. Yang lama masih cukup layak kok, hehe. Teruslah mendengarkan untuk mengikuti semua pengetahuan finansialmu. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan ingat, hamster adalah kekuatan, satu untuk semua dan semua untuk satu.